Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Mohon maaf ya mengambil eh, waktu PHL di hari libur kalian. Tapi saya harapkan perkuliahan ini insya Allah yang terakhir ya. Ini apa namanya? Iya, baik. Eh, Materi dari perkuliahan ini sebenarnya mengenai mekanisme infeksi mikroba ya. Akan tetapi eh, kami dari Divisi Pato memutuskan masih menggunakan PPT yang ini apa patogenis penyakit infeksius. Ini sebenarnya materi bahannya mirip ya, bahannya mirip, namun eh, apa namanya masih apa ya, ini merupakan materi baru untuk patologi umum. Sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu kita nggak ada, tidak memasukkan materi ini ya karena ada pembaruan di textbook patologi internasional ya, patologi veteriner basics of veterinary pathology, eh, itu ada apa ya, ada update di situ mengenai pembahasan tentang mekanisme infeksi mikroba dan imunitas ya, proses mekanisme imun di dalam tubuh. Nah, itu masuk ke bahasan patologi umum. Nah, oleh karena itu di semester ini baru kita mulai terapkan uji coba untuk apa ya, memberikan materi ini ya. Namun untuk kedepannya ya masih akan ada revisi-revisi dan update lagi ya untuk khusus seri yang ini. Nah, seperti yang diketahui, mungkin adik-adik sudah ini ya dapat kuliah bakterial ya, kemudian virologi, bakteriologi, virologi, mikologi, dan parasit ya, parasitologi. Jadi yang kita ketahui membahas tentang infeksi patogen. Patogen itu ada bermacam-macam ya. Jadi ada yang kelas bakteri, ya, virus, fungi, parasit ya, parasit protozoa ini masuk ke dalam parasit ya. Parasit ini kan ada parasit arthropoda, kemudian helminth ya, dan juga protozoa. Kemudian juga ada prion. Prion ini adalah apa ya? Dia sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai organisme hidup ya, karena dia ini protein protein terkecil, bahkan dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada virus ya. Protein kecil yang dia apabila ada di dalam tubuh ya termakan gitu ya, termakan oleh individu, itu bisa menyebabkan penyakit gitu. Contohnya pada sapi, bovine spongiform encephalopathy. Jadi ini suatu keunikan ya, dari berbagai macam atau beragam jenis penyebab infeksi. Nah, dari banyaknya agen patogen tadi, selain mereka bersifat sebagai patogen, ada beberapa mikroba ya, khususnya bakteri yang yang apa namanya, yang merupakan flora normal di dalam itu, dan justru pada mereka itu tidak menimbulkan penyakit, tetapi mempunyai banyak manfaat ya, banyak manfaat untuk tubuh, contoh pencernaan atau GI tract, membantu pencernaan, menghalangi atau mencegah patogen dari luar ya yang masuk ya, apa namanya, untuk menghalangi mereka untuk bisa menginfeksi tubuh. Nah, dan ini banyak banyak diperankan oleh bakteri yang merupakan normal di dalam tubuh.
itu apa ya, tidak ada yang menguntungkan ya, tidak ada yang menguntungkan. Jadi semua virus pasti menyebabkan penyakit ya, sehingga dikatakan bahwa virus itu suatu apa ya, mm, suatu benda atau ya suatu benda ataupun apa ya, eh, buruk di sini ya, atau kabar buruk em, yang dibungkus. Nah, postulat Koch ya, eh, apa namanya, mengenai ini ya, mengenai apakah suatu penyakit itu disebabkan oleh mikroorganisme atau tidak. Itu terdiri dari empat di dalam postulat Koch ini. Nah, yang pertama, organisme itu selalu harus bisa ditemukan ya dalam jumlah yang melimpah di dalam tubuh hewan yang mengalami penyakit infeksius. Akan tetapi tidak ditemukan pada hewan yang sehat. Nah, kedua, organismenya atau patogennya, mikrobanya itu harus dapat diisolasi dari hewan yang sedang sakit tersebut dan dapat ditumbuhkan dalam medium kultur, dapat dikultur, diperbanyak. Kemudian eh, organisme yang sudah dikultur itu eh, harus bisa diisolasi lagi dan diinfeksikan lagi ke hewan yang rentan. Contohnya ini apa namanya, pada hewan percobaan ya. Jadi diuji apa apa namanya, diinjeksikan atau diinokulasikan pada hewan percobaan. Nah, yang terakhir hewan tadi, apa namanya, organisme tadi yang sudah diinokulasi pada hewan yang lain ya, hewan yang lain yang sehat itu harus bisa direisolasi atau diisolasi kembali ya, harus bisa diisolasi kembali dan dikultur kembali. Nah, ini untuk membuktikan apakah penyakit tersebut benar-benar disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Nah, kenapa eh, pada kondisi-kondisi tertentu suatu infeksi dari atau itu tidak selalu apa namanya eh, apa namanya, menimbulkan gejala klinis ya ataupun tampak setelah suatu individu itu berkontak langsung dengan patogen. Nah, itu dikarenakan ada beberapa faktor. Jadi patogen atau mikroorganisme infeksius untuk dapat menyebabkan penyakit ya pada host, harus mereka harus bisa berlekatan dulu dengan reseptor spesifik. Mereka itu harus punya target apa ya, target organ dan target sel yang reseptor yang bisa mereka kenali gitu. Nah, setelah patogen itu berlekatan dengan reseptor spesifik di situs-situs atau lokasi tertentu, barulah patogen bisa menggandakan diri dan menyebabkan kerusakan pada jaringan apa ya, di tubuh seekor hewan gitu. Maka patogen yang masuk ke dalam tubuh itu tidak akan menyebabkan penyakit. Nah, kemudian ada faktor lain, faktor antibakteri. Ya, faktor antibakteri em, yang ada di jaringan tempat ini bisa
apa namanya, menghancurkan ya, melihari eh, di mana dia masuk bakterinya atau patogennya. Nah, kemudian ada itu ya, artinya flora-flora yang terdiri dari apa namanya bakteri ya, eh, atau protozoa di dalam tubuh di area-area tertentu yang dia normal memang ada di situ untuk apa, membantu pencernaan dan lain-lain. Eh, keberadaan keberadaan flora normal bisa menghambat pertumbuhan mikroba asing yang masuk ya dengan cara yang pertama dengan menempatkan